Gue tuh kadang suka mikir ya, kenapa tiap ada berita soal Papua, apalagi yang menyangkut OPM ataupun KKB, yang nongol duluan tuh bukan rasa pengen ngerti, tapi rasa marah. Kayak langsung tembak aja, itu pemberontak, pengkhianat bangsa. Padahal sebenarnya kita nggak ngerti juga sebenarnya apa sih ini. Apa itu OPM? Kenapa mereka angkat senjata? Dan kenapa konflik ini kayak nggak pernah kelar dari dulu? Gue nggak bakal ngajak lo buat jadi pro OPM atau ngedukung OPM ataupun KKB. Gue juga nggak akan pernah mungkin bela mereka. Karena menurut gue kekerasan tetaplah kekerasan ya guys, terlepas siapapun pelakunya. Tapi gue cuma pengen di sini ngajak lo buat ngobrol. Dan bareng-bareng nih, sebenarnya masalahnya apa sih? Karena ya kadang yang bikin kita gampang ngejudge itu karena kita males riset. Karena kita males buat cari tahu. Semua serba instan. Kalau mereka bawa senjata, berarti itu musuh. Udah, selesai. Padahal nih bro ya, konflik Papua itu benar-benar panjang. Penuh luka dan banyak banget layer yang sering gak dibahas di TV juga ataupun media nasional. Jadi jangan skip video ini, karena di video ini gua bakal ngajak lu buat memahamin Papua dalam 10 menit. Jangan lupa takdir gua copy, linknya ada di deskripsi, dan mari kita bahas. Jadi gini bro, OPM itu singkatan dari Organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini sendiri berdiri sejak tahun 1965 dan tujuannya jelas, pengen Papua merdeka dari Indonesia kayak namanya. Tapi tunggu dulu, jangan langsung emosi. Mereka punya alasan, sekalipun mungkin lo setuju ataupun gak setuju. OPM itu muncul karena banyak orang Papua waktu itu ngerasa dijajah ulang. Habis Belanda cabut ya kan, Papua kan sempat dikelola juga sama PBB terlebih dahulu. Terus setelah itu masuklah nih Indonesia lewat yang namanya gimana sih nyebutnya? Ya intinya Indonesia masuk lewat penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Tapi isinya cuma sekitar 1.000 orang lebih yang milih. Dan itu pun katanya dipilih pakai sistem musyawarah alias bukan voting satu orang satu suara gitu. Nah dari situlah OPM mulai muncul karena mereka ngerasa proses integrasi itu gak adil buat mereka. Ya secara logikanya mungkin menurut mereka, kalau lu mau kita gabung ke Indonesia, kenapa gak semua orang Papua dikasih hak buat milih? Ya kurang lebih begitulah ceritanya teman-teman. Tapi jangan salah, OPM itu sendiri bukan organisasi tunggal yang solid. Di dalamnya ada berbagai faksi. Ada yang gerilya bersenjata, ada juga yang memperjuangkan lewat diplomasi, kampanye HAM di luar negeri, bahkan lewat jalur hukum dan damai. Nah itu yang sering kita nggak tahu juga. Orang itu mikirnya OPM semua orang Papua yang bawa senjata sama dengan teroris. Padahal nggak segitunya juga bro. Sekarang kita bahas soal KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tapi istilah ini sebenarnya istilah buatan pemerintah. Sebelum ada istilah itu, media-media biasanya menyebutnya sebagai kelompok separatis bersenjata. Tapi sejak tahun 2018 sampai sekarang mungkin ya, kata KKB ini mulai dipakai lebih masif. Kenapa disebut KKB? Karena dengan labeling kriminal, pemerintah bisa nempatin mereka bukan sebagai kelompok politik, tapi penjahat. Konsekuensinya besar banget, karena kalau lu udah dianggap penjahat, ya pendekatannya jadi pendekatan keamanan. Kita kirim aparat, tembak-menembak, selesai, gak ada ruang dialog. Tapi walaupun begitu, TNI kita, tentara-tentara kita, dan brimob-brimob kita di sana masih melakukan pendekatan yang gak langsung tembak-menembak gitu. Dan masalahnya, beberapa orang yang dilabelin KKB ini kadang punya tuntutan politik yang hampir-hampir mirip sama OPM, yaitu Papua Merdeka. Jadi kadang bingung juga sih, ini kelompok separatis politik atau murni kriminal bersenjata. Nah, gue di sini nggak bakal bela siapapun ya. Gue cuma mau bilang, situasinya tuh ribet banget. Kadang satu kelompok menyerang aparat, tapi di satu sisi mereka juga kadang ngaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, cabang bersenjata dari OPM. Tapi kadang juga ada kelompok liar yang ngaku-ngaku OPM, padahal cuma cari panggung atau bahkan mungkin cari duit aja. Dan hal ini diperparah sama komunikasi yang kacau. Pemerintah bilang ini kelompok teroris, tapi di luar negeri mereka malah dapat simpati sebagai pejuang kemerdekaan. Nah lo, pusing nggak tuh?
Tapi ngomongin sejarah dan akar masalah, kita juga nggak bisa nutup mata itu sama fakta bahwa di pemerintahan sebelumnya, sebut saja di pemerintahannya Pak Jokowi, Papua tuh benar-benar dapat perhatian yang besar banget, gede banget. Gak main-main, jalan-jalan yang tadinya nggak ada sekarang udah dibuka. Konektivitas antar desa jadi jauh lebih cepat. Ya mungkin dulunya bisa berhari-hari, truk bisa masuk ke pedalaman yang dulunya harus jalan kaki berhari-hari juga. Belum lagi dana otonomi khususnya, yang nilainya itu ya bisa bikin provinsi lain jadi iri. Tapi ironisnya di sini bro, semua itu tuh kayak nggak pernah nyampe ke rakyat Papua, khususnya rakyat Papua yang ada di pedalaman. Jadi gue kemarin nonton podcastnya Deddy Corbuzier bareng sama Kepala Suku Muyu, bareng sama Bang Popon Santoso juga. Dan jujur itu salah satu momen yang bikin gue diam dan mikir. Beliau cerita realita di bawah tuh kayak gimana, karena beda banget dari yang kita lihat selama ini di atas kertas ataupun kadang kita lihat di berita-berita di TV. Kayak sekolah itu nggak ada, walaupun ada mungkin ya cuma SD, terus layanan kesehatan nggak jalan, bantuan pemerintah nggak pernah sama sekali sampai ke sana. Bahkan lapangan kerja pun minim banget. Dan bahkan bisa dibilang ya gak ada. Sampai-sampai anak muda di sana bingung mau ngapain hidupnya. Dan hal ini bisa kita lihat ketika Bang Popon Santoso sampai ke sana. Padahal beliau bukan pejabat, bukan siapa-siapa di pemerintahan. Tapi ketika beliau datang ke sana bersama TNI mengadakan acara, sampai dikira utusan negara loh. Coba lu bayangin, saking rindunya sama negara sampai-sampai begitu ya kan. Jadi kalau ada yang bilang Papua itu tertinggal 50 tahun dari Indonesia, mungkin itu bukan cuma lebay, tapi ya bisa dibilang benar, bisa enggak juga. Di satu sisi pemerintah pusat itu berusaha buat hadir, tapi di sisi lain ada oknum-oknum yang justru jadi tembok gitu. Dunia ngalir sih, tapi entah kemana, ke rakyat nggak kelihatan, ke langit mungkin ya, atau justru nyakut di meja-meja proyek fiktif. Gue nggak nuduh siapa-siapa di video ini, tapi dari cerita-cerita kayak begitu dan ngelihat video-video yang ada di YouTube, apalagi di channelnya Popon Santoso yang udah sering kesana, lo bisa ngerti lah kenapa ada rasa frustasi yang mendalam, ada rasa putus asa dari masyarakat Papua, kenapa banyak yang akhirnya merasa Indonesia ini nggak sayang sama mereka. Dan di titik itulah OPM dan KKB jadi narasi tandingan. Mereka bisa bilang tuh kan, buktinya negara cuma ngasih janji aja, tapi nggak pernah benar-benar datang. Padahal negara udah coba gitu ya buat datang, tapi yang ngerusak kepercayaan mereka justru adalah oknum-oknum yang tolol menurut gue. Gue gak bilang OPM itu jadi solusi buat mereka, dan gue juga gak nanggap mereka pahlawan juga di sini. Tapi kalau masyarakat gak ngerasa negara hadir buat mereka, ya wajar aja muncul alternatif narasi, meskipun bentuknya bisa salah arah kayak gini. Dan itu yang harusnya jadi warning buat pemerintah. Dan mungkin ini sih yang sering dilupakan, bahwa yang disebut pemberontakan itu kadang bukan lahir dari kebencian semata, tapi dari rasa putus asa yang terus dibiarin tumbuh. Dan kalau kita cuma fokus ke reaksinya tanpa nyari tahu akar masalahnya, ya konflik ini mungkin gak akan pernah benar-benar selesai. Nah, kalau lu tanya kenapa konflik ini gak kelar-kelar, jawabannya banyak, tapi gue di sini bakal rangkum jadi 3 aja. Pertama, soal kepercayaan. Banyak orang-orang Papua, terutama yang tinggal di pegunungan ataupun wilayah konflik, udah kehilangan rasa percaya ke negara. Kirim guru ditembak, dikirim tenaga medis ditembak, dikirim tentara yang sejatinya mereka ya intinya buat keamanan, bukan buat menyerang, tapi malah dibalas dengan serangan. Tapi dari sisi mereka sering juga ada pelanggaran pahit, pelanggaran HAM mungkin di masa lalu ataupun operasi militer yang agak jelas. Dan tentu saja hal kayak gini bikin luka buat mereka yang tentu saja susah buat sembuh. Lu gak bisa gitu nyuruh orang buat damai kalau luka masa lalunya belum sembuh dan belum diobati. Kedua, soal ekonomi dan ketimpangan. Papua itu tanah yang menurut gue kaya banget. Emas ada, tambang apapun mungkin ada, hutan luas, lautan bagus banget. Tapi masyarakat lokal banyak yang miskin di sana bro. Jalan-jalan rusak, sekolahan kurang, listrik belum rata, bahkan ada wilayah yang belum ke cover listrik. Sementara perusahaan raksasa kayak Freeport contohnya dapat bagian yang gede banget. Gimana gak frustasi coba? Ibaratnya Papua ini tuh udah kayak pulau emas, mereka tinggal di atas emas, tapi mereka nggak dapat apa-apa dari emas itu. Ketiga, narasi tunggal.
Lu lihat media sosial ataupun TV, tiap ada kejadian penembakan, headline-nya itu selalu KKB serang aparat. Tapi kita jarang gitu dikasih narasi sebaliknya. Apa sih motifnya? Siapa mereka? Kenapa mereka nyerang? Akhirnya ya kita taunya cuma satu sisi cerita aja. Dan ketika lu dengar satu sisi, gampang banget lu buat jadi benci. Ya walaupun kadang-kadang ya masalahnya itu benar-benar ribet banget. Di satu sisi TNI pengen misalnya melakukan pendekatan ke masyarakat, tapi di satu sisi orang-orang yang udah radikal ini levelnya ya seringkali malah menghalang-halangi dan akhirnya terjadilah itu tembak menembak. Gue nggak bilang perbuatan OPM kayak gitu tuh benar ataupun semua anggota OPM itu suci atau gimana, itu enggak, karena banyak juga kasus-kasus kekerasan yang dilakukan mereka yang menurut gue itu nggak seharusnya dilakukan dan harus dikejar dan nggak boleh. Tapi selama kita nggak ngerti konteksnya, kita nggak akan bisa tuh nemuin solusinya itu bakal gimana. Banyak orang luar yang cuma lihat aksi-aksi kekerasannya aja, tapi nggak pernah lihat kenapa itu semua bisa muncul. Karena kalau lu hidup di tempat yang katanya dapat anggaran besar, tapi lu gak pernah ngerasain apa-apa, lu gak punya sekolah, gak ada dokter, gak ada kerjaan, dan gak ada suara lu yang dianggap, ya lama-lama lu mikir, gue sebenarnya bagian dari negara ini apa bukan sih? Makanya ada OPM dan KKB, itu kadang bukan soal ideologi doang, tapi bukan berarti kita harus terima cara-cara kekerasan yang mereka lakuin. Sama sekali itu enggak. Yang harus kita lawan itu kekerasannya. Tapi akar masalahnya jangan diabaikan. Karena kalau kita cuma lawan gejalanya aja, penyakitnya itu nggak akan sembuh. Mungkin ada yang terlintas di kepala kalian ya. Tapi bang, sebelum lu tanya, gue jawab dulu. Jadi sekarang itu OPM atau KKB itu udah nyampe ke level dimana mereka udah bukan sekedar memperjuangkan tanah Papua lagi, tapi udah bener-bener rawan buat disusupin agenda-agenda asing juga. Gue bukan nuduh langsung, tapi posisi mereka yang terpinggirkan dan terisolasi seperti sekarang ini, itu emang ya bikin mereka rawan buat disusupin agenda dari luar, dan harusnya itu juga jadi perhatian serius buat negara. Dan apakah semua orang Papua emang udah putus asa sama Indonesia? Jawabannya enggak, belum. Karena orang-orang kayak Pak Mano, kepala suku Muyu yang ada di podcastnya Om Deddy itu, orang-orang kayak mereka aja berani menjamin kalau pemerintah beneran mau masuk 100% akan aman dan dijamin juga keselamatannya. Jadi menurut gua belum terlambat sih untuk melakukan sesuatu. Karena jujur aja menurut gua sedih kalau melihat kondisi realita yang benar-benar terjadi di sana. Dan satu lagi pertanyaan, apakah membantu negara lain itu gak perlu? Menurut gue perlu juga, kalaupun memang diperlukan buat dibantu. Tapi masa iya sih ada rakyatnya yang masih belum makan, pendidikan, tapi bisa bantu negara lain? Kan menurut gue aneh juga. Jadi gini bro, gue gak bilang Papua itu harus merdeka, dan gue juga gak bilang OPM itu benar. Yang gue mau bilang gitu ya, negara itu gak boleh gitu buat gagal hadir di sana. Karena kalau negara gak bisa hadir di tempat paling pinggir dan paling susah dijangkau, ya jangan heran kalau orang-orang di sana ngerasa ditinggal gitu sama negaranya sendiri. Dan apakah 10 menit kita bisa memahami Papua? Menurut gua enggak sih. Kenapa enggak? Ya karena ini benar-benar masalah yang sangat rumit dan kompleks teman-teman. Kalau kita mau Papua damai, kita harus mulai dari rasa pengen ngerti dulu. Bukan cuma pengen menang aja. Kita bisa tetap cintain KRI sambil juga kritis sama cara memperlakukan saudara kita di Papua. Karena lu nggak bisa gitu nyuruh-nyuruh orang buat merasa bagian dari negara kalau negara sendiri nggak hadir buat mereka. Dan terakhir, sekali lagi ini cuma opini pribadi gua aja. Bisa aja salah, bisa aja benar. Bisa aja lo bantah di kolom komentar ataupun lo debat di kolom komentar. Tapi kalau emang kalian peduli sama Papua, gua saranin jangan berhenti di video ini aja. Cari tahu lebih banyak, dengerin suara orang Papua langsung. Karena perdamaian itu gak datang dari senjata, tapi dari rasa pengen ngerti. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja komentar menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gua Ferdiatos, sampai jumpa di video berikutnya.